Halo viewers, semuanya kembali lagi ke channel ini dan kita akan kembali membahas konservatisme di Indonesia. Video ini adalah lanjutan dari 4 video sebelumnya dengan pembahasan yang sama, yakni konservatisme di Indonesia. Ini adalah part kelimanya. Saya saranin kalian klik terlebih dahulu link playlist yang ada di pojok kiri atau pojok kanan atas agar kalian bisa tahu pembahasannya secara rinci dan tidak terpisah-pisah, dan kalian benar-benar mengerti pembahasan ini dari awal sampai part kelima ini. Jadi benar-benar ngurut, tidak ada yang terpotong dan tidak ada yang terlewat. So tanpa basa-basi lagi, viewers, let's go ke pembahasannya. Di part sebelumnya di bagian akhir, kita sudah membahas bagaimana Belanda punya andil besar terjadinya revolusi sosial di tanah Aceh karena mereka melakukan adu domba atau Davide et Impera antara tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang ada di daerah Aceh yang akhirnya menyebabkan perang internal. Salah satu perang terkenal yang menjadi peristiwa sejarah yang menunjukkan bagaimana besarnya dampak dari adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda, konflik yang menandai revolusi sosial di Aceh yang terjadi sekitar 4 Desember 1945 hingga pada 16 Januari 1946. Perang Cumbok adalah suatu konflik yang melibatkan pihak Ulay Balang sebagai representasi dari pemuka adat setempat dan para ulama sebagai representasi dari pemuka agama. Sederhananya, kedua pihak menaruh kecurigaan satu sama lain dan merasa bahwa kelompoknya masing-masing lebih berhak dan pantas untuk menjadi pemimpin pemerintahan, sehingga hubungan keduanya semakin memburuk. Api permusuhan semakin memanas dengan berseliwernya isu-isu yang berada di masyarakat, di mana isu-isu tersebut sengaja dibuat untuk menarik simpati massa dan menggiring opini jelek terhadap satu kelompok. Jadi satu kelompok ke kelompok lainnya saling menebarkan isu-isu jelek satu sama lain. Namun, perang Cumbok memang tidak bisa dibahas dalam uraian singkat seperti itu, seperti yang sudah saya bahas tadi ya, karena memang konflik yang terjadi memiliki banyak sekali detail penting yang tidak boleh dilewatkan. Dahulu kala di Aceh, ada sekitar 102 daerah yang dipimpin oleh raja-raja kecil yang dimana kepemimpinannya bersifat mutlak atau absolut pada setiap daerah yang dipimpinnya. Raja-raja kecil ini adalah para Ulay Balang yang mendapatkan kekuasaan dari Belanda. Loh, kok bisa mereka bisa mendapatkan kekuasaan dari Belanda? Jadi sebelumnya para Ulay Balang atau kaum Teku, jadi kedepannya mungkin akan lebih sering saya sebut kaum Teku biar nggak repot ya, Ulay Balang ini mengabdi kepada Sultan di Aceh. Namun seiring berjalannya waktu, seperti tergiur akan kekuasaan dan mulai kehilangan kesetiaan terhadap Sultan, jadi loyalitas mereka mulai memudar, mereka akhirnya memutuskan untuk memilih memisahkan diri dari Sultan. Kaum Teku yang memisahkan diri dari Sultan akhirnya dinobatkan sebagai raja-raja kecil di daerahnya masing-masing dan mulai berpihak kepada para penjajah, yakni Belanda. Bukan hanya itu, kaum Teku juga menandai perjanjian dengan Belanda. Perjanjian yang akhirnya dinamakan sebagai Perjanjian Korte Verklaring. Nggak tahu pronunciation yang benar kayak gimana, saya bukan orang Belanda jujur. Atau bisa juga disebut sebagai perjanjian singkat. Nah itu gampangnya tuh. Ada 3 poin penting dalam isi perjanjian tersebut. Yang pertama, Aceh harus mengakui kedaulatan Belanda di tanah Indonesia. Yang kedua, Aceh hanya diperbolehkan berhubungan dengan Belanda sebagai bangsa asing. Jadi nggak boleh tuh bangsa-bangsa asing lainnya ya. Selain itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, Aceh wajib mentaati dan menuruti seluruh perintah dan peraturan Belanda. Singkatnya atau sederhananya tuh kayak jadi anjingnya Belanda lah. Tentu dibuatnya perjanjian ini oleh kaum Teku mengundang amarah oleh para ulama atau kaum Tengku. Nah, kalau para ulama di sini kedepannya akan saya sebut sebagai kaum Tengku. Bagaimana tidak, perbuatan ini jelas dianggap sebuah kecurangan menurut kaum Tengku yang dulunya bersama kaum Teku saling bantu dan bekerja sama menghadapi Belanda sebagai bangsa penjajah. Semua kaum Teku yang berada di Pidi semuanya berpihak pada Belanda, sedangkan kaum Tengku masih senantiasa setia kepada perjuangan mereka, yakni mendukung supaya terjadinya proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Lambat laun, hubungan yang memburuk antara kedua kelompok ini menemui puncaknya di Kecamatan Cumbok. Terjadi peperangan antar kaum Teku dan kaum Tengku yang kemudian disebut sebagai Perang Cumbok yang sudah kita bahas di awal video tadi. Dalam peperangan tersebut, kaum Teku dipimpin oleh seorang tokoh bernama Teku Daud Cumbok, sedangkan kaum Tengku dipimpin oleh Tengku Daud Berere. September 1945, berita atas terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai dan terdengar di dataran Aceh. Pesan tersampaikan oleh pesan kawat yang dikirim oleh pemerintah pusat. Pada waktu itu masyarakat terutama para pemuda dari Aceh menyambut serta merayakan berita tersebut. Wajar, ini zaman dulu. Jadi memang penyebaran berita itu belum seenak sekarang. Jadi memang butuh waktu yang cukup lama agar berita dari satu pulau ke pulau lain itu tersampaikan.
Namun, berbanding terbalik nih ya, dengan para masyarakat yang bergembira setelah mendengar berita tersebut, kaum Teku masih tidak percaya atas berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan lebih parahnya lagi, mereka sampai memaki dan mencemooh berita tersebut. Reaksi yang ditunjukkan oleh kaum Teku membuat kecurigaan dari kaum Tengku kepada kaum Teku bahwa mereka memang bermaksud membuat Belanda menguasai tanah air ini sedari awal. Dugaan tersebut membuat kaum Tengku dengan penuh keyakinan mengibarkan bendera perang sebagai bentuk deklarasi perang terhadap kaum Teku. Ya karena mereka udah geram gitu, udah kesel lah sama tingkah laku dari kaum Teku ini. Peperangan pertama terjadi tepat pada 4 Desember 1945 dan pertempuran berikutnya yang berselang 2 hari berhasil didamaikan oleh pihak pemerintahan Aceh, namun api peperangan belum sepenuhnya padam. Perang kembali terjadi 12 Januari 1946, namun kala itu perang terjadi di daerah berbeda, yakni di kota Lanmeulo. Bukan sembarang kota ini menjadi benteng pertahanan terkuat yang dimiliki oleh kaum Teku. Jadi bisa dibilang ini adalah harapan terakhir kaum Teku. Dalam serangannya kali ini kaum Tengku benar-benar tidak menahan diri dan tanggung-tanggung dalam menyerang kaum Teku, berdampak banyaknya korban jiwa yang berterbangan dari sisi kaum Teku. Markas sekaligus rumah dari sang pemimpin kaum Teku, yakni Teku Daud Cumbok, sampai berakhir penuh lubang akibat hantaman dari peluru meriam milik kaum Tengku. Singkatnya, kaum Tengku berhasil memenangkan perang dan menduduki kota Lanmeulo. Mereka mulai melakukan pencaharian terhadap sang pemimpin kaum Teku yang ternyata sudah lebih dulu melarikan diri bersama anggota-anggotanya. Pencarian yang langsung diperintahkan oleh Tengku Ahmad Abdullah berlangsung selama 2 hari lamanya. Peperangan resmi dimenangkan oleh kaum Tengku saat Teku Daud Cumbok ditangkap di kaki gunung Sulewa. Oke viewers, jadi itu saja untuk pembahasan part kelima dari series konten pembahasan konservatisme di Indonesia. See you to the next video, see you to the next episode of viewers. Bye-bye.